Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 Desember 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agung Wijoyo. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan tim. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan ini bersama dari hati. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Di sini ku percaya Kau ada bagiku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu.
Jemaat GBI Wow saja katakan, come on. Perbuatanmu. Katakan sekali lagi jemaat GBI Wow, come on. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan Yesus yang bersemangat dalam Tuhan, katakan amin. Boleh berikan tos kiri kanannya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masih siap muji menyembah Tuhan? Come on, let's go. Angkat tanganmu, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Come on, Gemar GBI Wow, katakan sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk zaman. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh
keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Siap lompat bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan saya mau dengar yang wanita aja nyanyi. Engkaulah Raja. Ayo ibu-ibu, mana lagi suaranya? Boleh lebih kencang lagi? Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Bapak-bapak boleh sekarang suaranya mana? Engkaulah Raja. Come on. Yeah. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia.
baca liriknya yuk, katakan bersama. Praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause nobody's greater than you. I say praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're true, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody's greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Angkat tanganmu, come on. Praise the Lord, oh my. Sing, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, come on. Praise the Lord, oh my soul. Katakan bersama. Let everything burn as bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything let us bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Berikan tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sepanjang hidup kita, sudah sampai akhir penghujung tahun ini, udah mau Natal lagi, udah mau tahun baru 2026, kita masih bisa ibadah di sini, masih bisa berkumpul bersama sebagai jemaat GBU tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita tahun ini. Semua masalah yang udah kita lewatin bareng-bareng sama Tuhan, semua lembah yang Tuhan tuntun di kehidupan kita, yang Tuhan gak pernah tinggalin kita walaupun kita gak setia. Renungkan sekali lagi dan bilang terima kasih sama Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Coba buat GBO katakan ini sekali lagi. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, membawa, mengandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu, jalan hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu di dalam hidupku Tuhan. Ku bawa sembahku hanya kepadamu, ke hadapan Rajaku seorang Yesus Kristus Tuhan, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ku sembah Kau Tuhan yang setia, Bapa yang setia, mencariku kemanapun ku pergi, kemanapun ku lalui jalanmu. Kau selalu bersamaku Bapa. Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang ajaib. Ku menyembahmu di tempat ini, ku menyembahmu di tempat kudusmu. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
hadirmu di dalam hidupku. Kejar hadirat Tuhan, Maki Bewa. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Jemaat di bawah saya undang berdiri. Ku terhubung denganmu, katakan ini bersamaku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Asik ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu terhubung denganmu Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau. Di ujung tahun ini, hanya hitungan hari kami akan menyelesaikan tahun ini. Ada doa-doa kami mungkin yang belum terjawab. Ada pergumulan-pergumulan kami yang bahkan mungkin semakin berat. Tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu. Karena kami tahu rencana-Mu jauh lebih besar dari pikiran kami. Rancangan-Mu jauh lebih sempurna daripada rancangan kami. Apa yang tidak kami lihat bukan berarti Engkau tidak bekerja. Tapi Engkau tetap bekerja sampai Kau menyatakan itu indah pada waktunya. Kami akan tutup tahun ini dengan kemampuan yang datang dari-Mu, dengan ucapan syukur. Dan kami akan masuk tahun depan dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru, penyediaan dan favor yang baru. Dan kami melihat bahwa Tuhan tetap melakukan mujizat. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua. Urapi hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar kami semua dapat melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya, shalom. Silakan duduk semuanya. Senang bisa melayani saudara kembali tempat ini. Ini sudah sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun ya. Sudah berapa hari? Tinggal hitungan berapa hari ini? 2 minggu? Nggak sampai ya. Saudara masih tetap semangat?
Di tengah segala kekacauan yang ada di dunia ini, kita harus tetap semangat. Amin. Haleluya. Saya dalam keadaan yang sangat ngantuk tadi mestinya ya. Saya sudah berapa hari ini, minggu ini pulang around midnight, dan tadi pagi juga harus sudah bangun jam 5, nyiapin anak-anak sebelum nanti seharian ditinggal kerja lagi. Tadi pagi saya juga sempat beribadah, masih sempat beribadah. Kami ibadah di tempat kami itu jam 7 pagi. Tapi jam 7 kurang 15 kami harus hadir, kalau enggak tiketnya hangus. Ya, jadi kalau saudara datang on time, itu anugerah. Saudara masih bisa masuk. Tapi kalau saudara masih diberikan anugerah, datangnya masih terlambat, ya puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap mau mendahulukan Tuhan, amin. Belajar untuk tertib sama Tuhan. Haleluya. Saya diberikan tema jangan membatasi kuasa Tuhan. Secara teori memang kita tahu semuanya ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Tapi kalau sudah kepepet, ya sudah kepepet, kita sudah bahkan sudah bukan kepepet lagi, sudah terlambat. Seperti ketika Lazarus mati, itu sudah terlambat. Ya kan? Wah sudah terlambat Tuhan. Tadi masih hidup Tuhan gak datang. Sekarang udah mati, udah terlambat. Kan kita ada batasan-batasan yang kita sebut adalah logika. Ketika batasan itu sudah mentok, berarti kita bilang sudah gak mungkin. Nah jangan membatasi kuasa Tuhan itu bukan pada saat Lazarus belum mati, terus dia sakit parah, terus Tuhan datang, Tuhan tumpang tangan, Lazarus sembuh. Itu kan skenario kita. Mungkin iman kita sebatas itu. Jangan membatasi kuasa Tuhan, separah apapun sakitnya, semendesak apapun, Tuhan datang tepat waktu, dia mendoakan dan dia sembuh. Tapi bagaimana kalau Tuhan gak datang tepat waktu dan Lazarus mati? Apakah kita masih bisa ngomong jangan membatasi kuasa Tuhan? Bagaimana kalau mimpimu, harapanmu, doamu, tendermu, atau orang yang kau harapkan, pekerjaanmu, yang kau sudah benar-benar mungkin udah terlanjur bersaksi, terus tiba-tiba gak jadi, hilang, gagal, batal, diambil orang. Saudara, jangan membatasi kuasa Tuhan itu artinya di dalam setiap aspek dan segala sesuatu. Mau terlambat, gak terlambat, jangan membatasi kuasa Tuhan. Sekalipun dia mati, sekalipun Tuhan Yesus datang seakan-akan terlambat, tapi plot twist terjadi. Dia bukan disembuhkan, bukan pada saat Tuhan datang tepat waktu menyembuhkan dia, tapi justru sekalipun dia terlambat kelihatannya, dia datang dan sudah mati, tetap sembuh. Itu lebih dahsyat lagi. Tuhan kita itu jagonya buat plot twist. Saudara yang suka nonton film itu kadang kalau kita nonton film udah lama kita udah ngutukin orang ini jahat ini, kurang ajar ini. Aduh dia kok cuek banget sih apa. Ternyata dia orang baik. Justru yang kita mungkin nonton film yang kita anggap tokohnya, ini baik banget. Ternyata dia penjahatnya. Kita semua tertipu. Bukankah kita sering tertipu oleh dunia? Selama ini yang kita sanjung-sanjung, yang kita puji-puji, yang kita anggap pahlawan, yang kita anggap hebat. Yang kita andalkan, yang kita support, ternyata dia jahat. Kalau itu pendeta, Jumat mulai kepahitan. Kalau itu pemimpin, orang mulai mengutuki. Kalau itu sahabat, kita mulai sakit hati. Kalau itu orang yang kita paling cintai, kita mulai sinis terhadap kehidupan. Kita udah gak percaya lagi sama kehidupan. Kita trauma. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Iwan tentang orang trauma. Trauma terhadap istrinya, trauma terhadap suaminya, trauma terhadap orang tuanya. Karena selama ini yang mereka anggap dan andalkan, ternyata enggak seperti itu. Dunia yang kita harapkan, ternyata mengecewakan. Saya cuma mau tanya saudara, kok baru tahu? Makanya Tuhan kan sudah lama ngomong, jangan andalkan manusia. Manusia itu termasuk siapa saja bos. Suamimu itu manusia, istrimu manusia, orang tuamu manusia, anakmu manusia. Jangan andalkan itu juga. Andalkan Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin jahat, tapi terang Tuhan gak pernah kalah dengan kegelapan.
Sekalipun dunia nggak adil, Tuhan tetap baik. Maka itu jangan membatasi kuasa Tuhan, artinya kita benar-benar percaya. Sekalipun terlambat, kita tetap percaya. Saya berdoa ada hal-hal yang saudara tidak harapkan, yang sedang dirancang dan dibangun Tuhan di belakang layar hari-hari ini. Yang akan membuat engkau amazed. Akan ada cerita kesaksian yang baru yang datang dalam hidupmu, yang hari ini mungkin engkau nggak lihat semuanya itu. Yang kau lihat hari ini mungkin pintu tertutup, orang yang kau cintai mungkin pergi, mungkin pekerjaan yang kau andalkan kehilangan. Satu-satunya tabungan, satu-satunya yang engkau harapkan dan engkau sudah bangun selama ini mungkin hilang dan hancur. Mungkin itu yang kau lihat, tapi saya mau katakan di balik semuanya itu Tuhan sedang mengerjakan sebuah project. Untuk membuat engkau kagum, amazed, dan wow. Nantikan plot twist daripada Tuhan. Tuhan itu dari hal sepele sampai hal yang paling gede. Dia sanggup. Itu jangan batasi kuasa Tuhan. Ya tapi jangan terlalu juga saking karismatiknya kita ya. Semua kulkas rusak ditumpang tangan. Ya kan TV rusak ditumpang tangan. Cek dulu kabelnya. Maksud saya hal yang paling sepele itu hal-hal yang kau butuhkan, yang kau memang tidak mampu. Hal-hal yang paling mungkin kau inginkan tapi kau nggak punya waktu, kau belum sempat. Tiba-tiba dia sediakan. Kadang dalam pengalaman hidup saya, dalam pergumulan yang besar, saya nggak sempat mikirin hal-hal yang kecil. Tapi kadang saya juga punya keinginan, kerinduan, kepengen hal-hal yang kecil. Tapi saya nggak butuh mujizat tentang hal yang kecil itu. Cuman saya kalau mau lakukan, misalnya saya mau makan, saya mau beli, saya mau kerjakan, saya mau pergi ke tempat itu, saya bisa. Tapi karena mungkin saya nggak ada waktu, belum sempat, terlalu pusing dengan hal yang besar. Jadi saya fokusnya terhadap hal yang besar, kok belum datang, kok belum dijawab. Tapi anehnya Tuhan itu sampai hal yang kecil aja, dia seringkali sediakan. Nah itu yang membuat saya amazed, hal kecil, tapi membuat saya percaya bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan tahu pada saat saya lelah, Tuhan tahu pada saat saya kehilangan tenaga, Tuhan tahu pada saat saya bergumul. Di saat-saat itu seringkali Tuhan hiburkan. Perhatikan coba Bapak Ibu sekalian. Dalam pergumulanmu, pernah nggak engkau alami tiba-tiba ada hal-hal kecil yang menghibur engkau? Ada hal-hal kecil yang apa? Tiba-tiba, waduh, thank you so much. Aku butuh banget loh ini. Aduh, thank you so much. Aku kepingin banget loh. Aku nggak tahu carinya di mana. Kok tiba-tiba nemu? Kok tiba-tiba dikasih? Kok tiba-tiba dikirim? Itu bukan tiba-tiba. Itu caranya Tuhan mau ngomong sama Anda. I still care for you. Aku masih peduli. Kalau yang kecil aja aku peduli, apalagi yang gede. But wait. Sabar, ada prosesnya. Ikutin aja jalan cerita, jangan terlalu banyak ngomong. Nanti penonton lain terganggu. Oh ini kurang ajar ini. Oh ini kok bisa ya kayak begitu. Kok diusir dari gedung. Nonton aja sampai selesai. Nanti kalau saya nonton selesai, engkau keluar dari gedung. Kau pasti bilang, kalau movie itu bagus sekali, engkau bilang, wah ternyata bagus filmnya. Engkau akan bilang, ternyata ketika keadaanku dipulihkan seperti Sion. Aku seperti orang yang sedang bermimpi. Berapa waktu yang lalu hal sepele. HP istri saya itu udah lama banget gitu. Saya jengkel lihat HP itu. Udah lama banget dia, tapi dia pelit suruh ganti aja gak mau. Dia bilang masih bisa pakai. Suatu saat dia melayani tim pastoral dari gereja kami beribadah, ngerayain ulang tahun gitu ya. Di satu restoran, dia belum di restoran sekarang, masih di hotel. Dia layani saking sibuknya. Nah handphone ini kenapa? Sudah kecemplung, saya nggak tahu cara dia gimana. Dia tuh bisa loh, itu kecemplung WC. Udah 2 kali tuh handphone, tapi masih hidup. Nah yang ketiga ini saking dia hebohnya kecemplung lagi. Nah pada saat yang ketiga mati, mungkin handphonenya sudah nyerah. Dia udah gak nyerah. Terus dia keluar, singkat cerita ngobrol-ngobrol sama leader kami, ngobrol, Jess, nanti gua udah WhatsApp lu. Dia bilang, oh sorry kok, nanti gua cek di laptop aja, gua belum sempat, handphone gua kecemplung. Dia bilang begitu, kok bisa? Ya itulah spesialnya istri saya, dia bisa lakukan segala perkara. Saudara,
Tiba-tiba bapak ini yang adalah lead leader kami, dia bilang, "Oke, don't worry." Dia bilang gitu. "I will send you the newest iPhone." Dia bilang gitu. Dia bilang, "Oh gak usah kok, bisa di repair, bisa di apa." Beneran. Besoknya dikirim handphone yang terbaru. Bisa beli gak kita? Bisa. Cuma pelit aja kan dia. Apa kita terlalu kaya untuk beli handphone gampang? Enggak juga, makanya kita hemat. Kalau kita gak butuh, kita gak beli. Kita masih punya pergumulan yang lebih gede. Tapi Tuhan mau ngomong sama istri saya, Tuhan mau ngomong sama saya melalui keadaan kejadian yang konyol itu. Hey, I still care for you. Hal-hal yang sepele, I will still provide. Kalau hal yang sepele aja aku provide, apalagi hal yang gede. Gitu loh. Maka itu, kalau engkau orang percaya, jangan cuman loncat-loncat bersyukur, sorak haleluya kalau ada mujizat gede. Disiplinkan imanmu mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun engkau bersyukur sama Tuhan. Kok bisa makan aja, makan enak, enak banget, thank you Jesus. Itu gak lebay. Itu artinya engkau terhubung dengan dia, kayak lagu tadi. Terhubung dengan dia. Saya kalau makan itu, makan enak sendirian gak enak. Saya selalu kalau makan enak mau ke tempat, saya selalu ajak istri saya. Itu kalau dia sibuk saya ajak anak saya. Why? Because I want to share. Saya mau share kenikmatan itu dengan orang-orang yang saya cintai. Sehingga pada saat saya makan, ini enak ya, enak gak lu? Enak, kita ngobrol. Gitu loh. Gak cuma hal yang serius baru kita ngobrol. Sama, Tuhan mau kita begitu juga. Biasa jalanan macet, tiba-tiba jalanan gak macet. Terima kasih Tuhan. Kita cari parkir, tiba-tiba ada mobil yang keluar. Terima kasih Tuhan. Itu artinya kok benar-benar membuat Tuhan tuh hadir dalam hidupmu. Itu yang terhubung. Bukan cuma penyembahan, doa 24 jam terus. Enggak selalu dalam sikap seperti itu. Dalam keseharianmu, di situ harus ada Tuhan. Saudara, dalam Keluaran 14, 13, 14. Saya akan bacakan Keluaran 14, 13, 14. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh, dari Allah. Yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Berdirilah teguh. Keselamatan dari Bapa itu akan ditunjukkan bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Karena Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan apa? Berdiam saja. Bukan berarti suruh malas kita diam aja Tuhan berperang. Bukan. Karena orang Israel sudah gak ada daya untuk melawan orang Mesir. Mau berperang juga gak bisa. Gak ada kemampuan, gak ada kekuatan, gak ada power. Gak bisa. Jadi kadang Tuhan taruh kita di posisi yang sama sekali kita gak bisa apa-apa lagi. Ini bukan disuruh diam artinya disuruh malas. Gak usah ngapa-ngapain terus Tuhan berkati. Bukan. Ini artinya engkau sudah hopeless dan helpless. Engkau sudah lakukan semua hal. Engkau sudah usaha semua. Engkau sudah mentok. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Tuhan mau ngomong sama kamu apa? Diam aja. Now it's my turn. 430 tahun dijajah. Mental budaknya itu sudah mendarah daging sampai ke tulang. Sudah gak bisa apa-apa. Mau ngelawan gak bisa, mau apa-apa gak bisa. Tapi tiba-tiba ada firman Tuhan datang kepada Musa ngomong, orang Mesir yang kamu lihat semuanya ini, sebentar lagi kamu gak akan lihat semua mereka. That's super impossible. Mungkin lebih masuk akal kalau firman Tuhan ngomong, kamu akan dikeluarkan dari Mesir, Tuhan akan tolong kamu. Masuk akal. Tapi kalau dia ngomong, orang Mesir yang kamu lihat semua ini, kamu gak akan lihat lagi, itu gak masuk akal. How? Gimana caranya? Kita tahu cerita selanjutnya. Tulah 1, 2, 3, sampai 10 datang. Akhirnya orang Israel dilepas. Setelah 430 tahun penjajahan dilepas sama Fir'aun. Di sini dia bilang, wah puji Tuhan dilepas. Tapi Fir'aun dan tentaranya masih ada enggak? Masih. Mereka ngelepas doang kan? Tapi masih ada. Janji firman Tuhan apa? Mereka gak akan ada lagi selama-lamanya. Kamu gak akan lihat selama-lamanya.
Rencana Tuhan itu nggak bisa dikorting, nggak bisa didiskon. Berkat Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah. Kalau dia kasih, dia janji lengkapin semuanya perfect. Tapi resikonya you have to believe. Kau harus tetap percaya dalam keadaan apapun. Percaya. Nah ini, kita ngomong enak. Baru keluar ini 430 tahun. Kalau saudara baca apa, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Baru dilepas. Hati Fir'aun dikeraskan. Disuruh ngejar lagi. Kalau engkau ada di posisinya orang Israel pada saat itu, what do you think? Gue di-prank ini sama Tuhan nih. Mending gue gak keluar, gak dikejar, gak dibunuh. Ini 430 tahun sudah enak-enak, udah nyaman, udah adaptasi dengan perbudakan. Udah adaptasi dengan dosa. Udah adaptasi dengan gaya hidup dunia. Disuruh bertobat, disuruh keluar, disuruh ambil langkah iman. Gue udah ambil langkah iman, gue udah bertobat. Gak malah yang baik. Malah yang jauh lebih buruk terjadi. Dikejar sama Fir'aun sama tentaranya bos. Mending mereka stay gak diapa-apain kan. Paling diperbudak aja. Ini keluar dikejar udah pasti dibunuh kan. Saudara nangkap cerita ini ya. Udah gitu mereka jalan lebih cepat. Depannya laut. Belakang tentara Fir'aun. Berapa banyak engkau yang sadar kisah ini? Engkau tahu cuman Israel dijajah, Israel dikeluarkan oleh Tuhan. Pernah gak engkau mikir, dijajah ratusan tahun, dikeluarkan, terus dicepit. Ini di-prank sama Tuhan ini. Itu bukan bulan April sih, bukan April mob. Tapi di-prank ini sama Tuhan, kelihatannya. Tapi apa yang terjadi kita tahu kisah selanjutnya. Tuhan ngomong sama Musa, aku akan berperang bagi umatku. Pukulkan tongkat itu ke laut. Laut terbelah. Mereka menyeberang. Dikejar. Ketika mereka sudah sampai ke seberang. Tentara Fir'aun semua ada di tengah-tengah. Laut ditutup kembali. Perfect plan. Perfect plan. Tuhan itu gak mau cuman melepaskan engkau saja. Tapi dia mau membinasakan semua masa lalumu. Membunuh semua kegagalanmu. Dia gak mau cuma engkau sembuh dari satu sakit, nanti sakit yang lain. Sembuh dari ginjal, ntar sakit liver. Sembuh dari liver, ntar sakit jantung. Bisa bayar utang, bulan depan ngutang lagi. Enggak, itu bukan cara kerja Tuhan dalam memberkati kita. Cara dia memberkati kita, apa yang kita gumulkan hari ini, dia balikkan semuanya. Plot twist terjadi, itu semua akan menjadi makananmu dan akan menjadi kelebihanmu. Yang menjadi kekuranganmu hari ini, di hari depan akan menjadi kelebihanmu. Yang akan menjadi pengikat atau keterpurukanmu, segala macam yang membuat engkau gagal, hari ini itu tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Pasukan Fir'aun semuanya dikubur dan genap firman Tuhan, tidak lihat mereka selama-lamanya. He's a God of plot twist. Masalah iman ini ada iman yang benar, ada iman yang besar. Kita di gereja karismatik, kita selalu diajarkan iman yang besar. Padahal di dalam Alkitab, dia mengajarkan iman yang kecil seperti biji sesawi. Itu udah cukup untuk mindahin gunung. Nggak perlu iman gede-gede. Kalau iman gede-gede entar yang ada omong besar. Tapi firman Tuhan ngajar bukan punya iman yang besar, punya iman yang besar. Firman Tuhan ngajar punyailah iman yang benar. Iman besar itu percaya segala sesuatu yang gede pasti terjadi. Itu iman yang besar. Itu levelnya masih anak-anak. Iman yang benar, kalaupun tidak terjadi, aku tetap percaya Tuhan. Itu iman yang benar. Iman yang benar sekalipun aku tidak tahu Tuhan suruh aku keluar. Sekalipun belum tahu tujuannya, Abram tetap keluar dan pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Sekalipun Musa nggak mampu, Tuhan suruh pimpin 2 juta umat Israel keluar. Sekalipun dia sudah taat dan keluar, dikejar lagi, dia tetap percaya. Disuruh melakukan hal yang konyol, dia nggak bilang benar Tuhan dipukulin ke laut.
Kalau sampai gue pukulin ke laut gak ada apa-apa yang terjadi, gue bisa dibunuh 2 juta orang. Gue dipermalukan 2 juta orang. Dia gak peduli. Dia pukulkan itu dan mujizat terjadi. Nuh disuruh bangun batra yang begitu gede di atas gunung. Dia gak peduli, dia lakukan itu seperti orang gila. Itu iman yang benar. Hari ini Tuhan gak butuh imanmu yang besar. Hari ini Tuhan butuh imanmu yang benar. Amin. Gak peduli. Tuhan mau lakukan mujizat, kapan, jawab. Pokoknya aku sebagai orang percaya, aku harus hidup memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan dari mulut, tapi dari perbuatan hidupmu. Ada satu kisah. Saya ceritakan kisah ini terjadi di dalam 2 Raja-Raja 6. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan melakukan plot twist. Maka itu jangan batasi kuasanya. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, suatu hari kelak akan menjadi kemenanganmu. Menjadi makananmu. Menjadi kelebihanmu. Menjadi kelimpahanmu. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria. 2 Raja-Raja 6, 25-30. Dan selama orang-orang Aram mengepung Samaria, sebuah kepala keledai terjual seharga 80 keping perak. Seperempat kap kotoran merpati seharga 5 keping perak. Itu bukan buat pupuk. Kotoran merpati bukan buat pupuk, kepala keledai bukan buat kaldu. Itu buat makan. Saking gak ada makanan lagi, apapun dimakan, saking sudah gak ada yang bisa dimakan, kotoran pun dia makan. Karena kotoran itu, maaf, jijik sih. Tapi kotoran masih ada mengandung gizi. Kalau dimakan masih bisa survive sebentar gitu loh. Sampai itu pun dijual. Can you imagine betapa tertekannya mereka. Kita lihat ada bencana barusan di Sumatera. Kasihan mereka, kita lihat tertekan mereka. Kelaparan mereka. Tapi kejadian ini can you imagine like 10 times even worse dari apa yang terjadi di Sumatera. Samaria bilang, kita nggak usah, orang Aram bilang, kita nggak usah lawan orang Israel. Nanti kalau kita perang, banyak yang mati juga. Sekalipun mungkin kita tetap menang. Kita kepung aja. Sehingga mereka nggak bisa keluar. Sampai kehabisan makanan. Dan benar mereka kehabisan makanan. Sampai kalau saudara baca selanjutnya terus, sampai dua orang ibu datang menghadap raja. Yang satu mengadu, raja tolong kami. Sampai rajanya bilang, gue mau tolong lu gimana? Gue sendiri gak tahu caranya gimana. Gue sendiri juga bentar lagi habis kehabisan makanan dan mati juga. Gimana caranya nolong? Tuhan aja gak nolong, masa gue bisa tolong? Rajanya ngomong gitu. Tapi akhirnya raja kepingin tahu, apa sih yang terjadi? Ibu ini bilang gini, aku mengadakan perjanjian dengan perempuan ini. Kita masing-masing mau makan anak kita. Dia bilang hari ini ya which is kemarin makan anakku dulu dan hari ini makan anaknya dia. Nah kemarin anakku sudah kami makan, sekarang anak dia gak mau dimakan, gak mau dibunuh. Anaknya sendiri dikanibal. Saudara bilang, kok tega banget saudara? Mereka sudah gak waras lagi. Otak kalau sudah kehabisan gizi, udah kelaparan banget, udah gak bisa mikir straight, udah gak bisa mikir normal. Mereka bukan lagi orang normal, udah setengah zombie. Sampai manusia anaknya sendiri dimakan. Well, bayangkan sih, apa sih pergumulanmu hari ini? Saya berani jamin 100% bukan 99%. Gak separah orang Israel pada saat dia dikepung di Samaria. Amazing yang terjadi dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah. Dia berfirman, besok kira-kira pada waktu yang sama. Kalau dia ngomongnya jam 12 siang ini, dia bilang besok jam 12 siang yang sama. Ini akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Satu sukat tepung yang terbaik akan terjual senilai 1 shikal. 2 sukat jelai yang akan berharga 1 shikal di gerbang Samaria. Lalu beli tepung yang terbaik. Lu beli 2 kilo, sukat jelai, 1 shikal. Murah banget.
Ini kalau kita ngomong dalam keadaan dolar turun, masih bisa terjadi. Mungkin besok dolar naik, besok mungkin dolar bisa turun, rupiah menguat masih bisa. Ini enggak, ini kita ngomong dalam keadaan hari ini mereka makan anaknya sendiri, kotoran merpati dimakan. Enggak lihat ada bahan makanan apapun. Sudah enggak ada yang bisa dipanen, enggak ada ternak, enggak ada apapun. Di luar tentara musuh yang tinggal membunuh mereka. Terus tiba-tiba firman Tuhan janji besok di waktu yang sama, within 24 hours, kamu akan makan enak, kenyang. Gak make sense. Gak make sense. Maka itu ada ajudan daripada raja. Dia bilang, gak mungkin. Ada orang kepercayaan raja di ayat yang kedua. Menjawab hamba Tuhan itu dengan berkata, lihatlah, bahkan seandainya besok Allah membuka tingkap-tingkap langit pun, hal itu gak akan terjadi. Dia bilang, sekalipun Tuhan gak bisa nolong lu. Saya gak tahu saudara pernah dalam posisi ini gak? Posisi yang dimana saking beratnya pergumulanmu, sampai temanmu mungkin dia gak ngomong secara eksplisit. Tapi sampai temanmu melihat keadaanmu aja sudah kayaknya waduh parah banget deh orang ini. Mungkin gak terjadi dalam hidup saudara, mungkin pernah terjadi kepada temanmu dan orang-orang yang kau pernah kenal. Wah parah banget deh ini, kayaknya udah ada harapan. Kayaknya dia gak bisa lagi bangkit, kayaknya dia gak bisa lagi sembuh, kayaknya dia gak bisa lagi dipulihkan, kayaknya dia terlalu hancur. Karakternya, sifatnya, masa lalunya, apa semua kegagalannya, kebodohannya, apalah sebut yang terburuk, udah gak bisa diubah deh. Tuhan aja udah gak bisa ngubah dia. Jangan batasi kuasa Tuhan. That's what happened. Saudara, ada 4 orang kusta. Kalau saudara baca terus, untuk mempersingkat saya ceritakan saja. Nah, orang kusta klub ini, sama-sama kelaparan bisa makan di dalam. Dia juga udah diusir keluar, dia ada di pintu gerbang. Jadi mereka ngobrol-ngobrol, kita mau ngapain ini? Kita masuk di dalam juga nggak ada makanan, mereka juga nggak mau kita disuruh keluar. Kita di sini mati, kita ke dalam nggak ada makanan, mati juga. Gimana sudah? Mereka sudah benar-benar desperate. Dimana kalau kita nekat ke perkemahan orang Aram aja kita nyelinap begitu jalan. Siapa tahu ada makanan kececer, ada makanan tersisa, ada sesuatu yang kita bisa makan. Kita pergi sana aja. Kalaupun kita ditangkap dan dibunuh ya kita mati juga. Tapi at least kita nyoba. Ke dalam udah gak ada harapan. Di sini udah gak ada harapan. Kita mati di depan pintu gerbang. Kalau ke perkemahan orang Aram, at least kita tahu banyak makanan. Tapi juga bahaya kita bisa dibunuh. Tapi ya itu satu-satunya harapan sekalipun bahaya yang gede mereka datang ke sana. Saudara, kadang orang Kristen dalam keadaan desperate. Dia akan lakukan segala cara, bukan yang melanggar hukum, bukan sesuatu yang melanggar firman. Tapi artinya dia akan percaya saja. Maksudnya apa? Gak ada backing, gak ada kenalan, gak ada network, gak ada utangan, gak ada yang bisa nolong. Semua orang meninggalkan, benar-benar cuma tinggal kamu sama Tuhan. Seringkali mujizat itu terjadi pada saat itu. Di titik terendah hidupmu. Makanya jangan malah, kok aku ditinggalkan Tuhan, kok orang-orang sekarang, ya udah stop cengeng, stop drama-dramaan. Makanya itu Tuhan mau terhubung dengan kita itu between you and Him. Gak harus dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan kau masih punya teman pun, alangkah baiknya kalau engkau tetap andalin dia instead of andalin temanmu. Instead kau mikirin, gue minta tolong siapa ya? Enggak, minta tolong Tuhan saja. Saudara, akhirnya mereka nekat pergi ke perkemahan orang Aram. Mereka kaget. Gak ada satu orang pun di situ. Ternyata pada saat kemarin firman Tuhan datang kepada Elisa disampaikan kepada orang-orang Israel bahwa hari yang sama besok kamu akan makan puas. Ketika firman itu disampaikan kemarin, tanpa diketahui orang Israel, Tuhan berperang sendiri memerangi orang Aram. Dengan suara seperti kereta kuda yang sangat banyak jumlahnya. Tengah malam orang-orang ketakutan. Suara gemuruh ini apa ini? Jangan-jangan orang Raja Israel nyewa orang untuk bunuh kita, dia bilang begitu.
Tapi suaranya kayak serem banget. Ini pasti jumlahnya puluhan kali lebih besar dari jumlah kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, cuman suara. Cuman Tuhan, cuman malaikat Tuhan, nggak kelihatan apa-apa. Mereka takut, keluar semuanya, lari tunggang langgang, meninggalkan emas, perak, makanan, jubah, sampai senjata seadanya dibawa pun ditinggal, tercecer. Mereka mau lari terbirit-birit. Paginya perkemahan itu kosong. Oh, orang Kusta ini party, saudara. Dia lihat emas, dia kumpulin perak, dia pindah ke satu tenda, dia kumpulin semua, dia makan sampai puas. Selesai dia puas. Untung lu masih baik. Mereka ngomong, kita harus ngomong dulu sama saudara-saudara kita yang ada di dalam gerbang Samaria. Karena kalau enggak nanti Tuhan marah sama kita. Untung masih baik, padahal dia diusir loh. Kalau dia bilang biarin deh, biar mati aja mereka. Kita juga diusir biar tahu rasa ya. Enggak. Kadangkala ada orang jahat sama kita, tapi engkau tetap diberkati. Tuhan punya rencana untuk engkau menjadi terang buat dia. Amin. Puji Tuhan mereka kembali, singkat cerita ngomong sama raja, ngomong sama semua, raja gak percaya, kirim utusan dan ternyata benar. Dan hari yang sama pintu gerbang itu dibuka. Semua orang Israel makan dengan kenyang dan satu sukat tepung yang terbaik, satu shikal, dua sukat jelai yang terbaik, satu shikal. Dan perwira yang tidak percaya tadi itu yang bukain gerbang. Diinjek-injek sama orang sebelum mati. Dia sempat noleh dan dia sempat lihat orang Israel makan dengan puas. Seperti Elisa bilang, kamu akan melihat besok karena kamu tidak percaya. Kamu akan melihat tapi kamu tidak ikut makan. Kalau engkau gak percaya, tutup aja mulutnya dulu. Jangan, gak mungkin. Nanti mungkin terjadi beneran, lu yang gak dapat. Jangan sembarangan. Apa yang menjadi kelaparan terbesar buat orang Israel pada saat itu, justru menjadi makanan yang berlimpah keesokan harimu. Saya nggak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Saya berharap firman Tuhan saudara tangkap. Jangan membatasi kuasa Allah. Saya nggak tahu pergumulanmu apa hari ini. Kalau pergumulanmu adalah hubungan, engkau akan diberkati Tuhan hubunganmu secara luar biasa. Sampai orang-orang akan belajar tentang pernikahanmu, tentang rumah tanggamu, tentang caramu mengampuni. Kalau hari ini mungkin pergumulanmu tentang ekonomi, saudara Tuhan akan pulihkan engkau. Bukan lagi meminjam, tapi engkau akan memberi piutang. Engkau akan bantu orang banyak. Engkau nggak tahu lagi apa rasanya bokek. Karena engkau akan diberkati Tuhan berlimpah. Tapi dengan catatan engkau bisa dipercaya. Amin. Saya nggak tahu apa pergumulanmu hari ini. Kalau engkau tidak membatasi kuasa Tuhan di hari depan, semua itu akan menjadi makananmu. Tuhan bilang bahwa dia akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Ayat yang terakhir Yesaya 55, 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini ayat hafalan saudara. Tapi jangan pernah lupa. Jalanmu bukanlah jalanku. Firman Tuhan. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancanganmu. Dia itu sutradara yang terbaik. Dia pilih aktor yang pas, dia pilih waktu yang pas, timing yang pas, semuanya yang pas. Pas apanya Pak? Aku ketemu orang jahat banget loh kemarin, itu pas. Pas apanya Pak? Aku di tempat kerja, aduh tempat kerjaku Bapak gak tahu sih tempat kerja gue apa, itu pas. Saya tutup dengan kesaksian aja. Mungkin parsial saya sudah pernah saksikan. Selama ini istri saya 15 tahun di Jakarta, pulang dari US, langsung ke Jakarta. 15 tahun istri saya kerja di F&B, pindah dari grup satu besar ke grup lain, sampai ke hotel yang terakhir, dia ada di salah satu hotel yang terbaik di Jakarta. Jam kerjanya panjang banget, bisa 15 jam, 14 jam, 16 jam. Pagi-pagi jam 6 sudah berangkat, setengah 6 berangkat, kenapa? Menghindari macet, kalau enggak keburu ngantar anak saya sekolah. Anak saya tidur di mobil, saya drop istri saya. Jam kerjanya jam 9, dia jam 7 sudah sampai. Dia 3 jam, dia gak santai-santai ngopi, dia kerja. Tetap jaga integritas. Dia kerja siapin semuanya, report, dia buat apa yang dia bisa buat. Pulang aturannya jam 6, jam 7 kalau udah kelar bisa pulang. Dia pulang jam 10. Kadang kalau ada VVIP, kalau ada bos, dia gak obligated untuk harus tunggu. Banyak anak buahnya,
bisa layani. Tapi dia masih tunggu sambil nunggu macet selesai. Jam 11, almost every day itu after around midnight saya pulang ke rumah. Jam 6 pagi udah berangkat, setengah 6 pagi udah berangkat, jam 12 baru sampai rumah. Tiap hari, bertahun-tahun. Capeknya tuh sudah sampai kubun-ubun. Kita udah gak tahu gimana caranya. Belum lagi saudara, tahun depannya anak saya yang kecil masuk SD, yang SD masuk SMP. Pangkal 2 anak international school, kita gak punya duit. Sudah kayaknya bertubi-tubi otak ini udah kayak mau pecah. Saya cuma bilang, Tuhan, aku gak tahu caranya lagi gimana. Rancanganku gak masuk semua. Gak ada yang bisa diubah gitu. Rumah saya di Alam Sutra. Gak ada yang bisa diubah. Yang bisa kita ubah. Aku cuma bisa apa? Aku cuma bisa berdoa. Saya punya teman baik di hamba Tuhan di Surabaya. Dia punya gereja di Citrawal. Tiap malam kita sharing. Saya ngomong sama dia. Kadang dia curhat tentang masalah dia. Tentang pelayanan. Saya curhat dengan masalah saya. Gak tahu bro kita ngomong pakai bahasa Surabaya. Gak tahu kapan nih sampai kayak gini. Pusing dan lain sebagainya. Tapi kita tetap doa-doa. Out of nowhere. Sudah kepepet-pet. Uang pangkal sekolah harus dibayar, kalau enggak bisa masuk. Sekolah sekarang aneh sih, saya enggak tahu. Apalagi sekolah Kristen loh padahal itu. Tahun depan masuknya setahun sebelumnya sudah suruh bayar loh. Tiba-tiba sore-sore saya call our old friend, teman Pak Iwan juga. Saya bilang, Pak, kamu enggak joinan kita buka restoran? Kamu duitnya, istriku yang ngerjain. Dia bilang, oke. Langsung oke aja. Dia kenal istri sudah lama dan dia tahu reputasinya. Oke. Tapi masalahnya saya nggak ngomong sama istri saya. Singkat cerita saya ajak ketemu, istri saya marah. Kamu pikir gampang ya buka restoran bla 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 bla. Wah, drama. Biasa kan. Setelah drama selesai, restoran itu jadi. Now, pertama kali buka, ya masih pergumulan. Kadang sepi, kadang ya cuma 2 meja, 3 meja. But recently berapa bulan ini terus naik, terus tembus, bahkan lebih daripada target. Kita nggak tahu siapa aja pokoknya. Tuhan kirim dan Tuhan berkati yang lebih luar biasa bagi kami. Istri saya pagi bisa nganter anak sekolah, makan bakmi dulu, nge-gym, pilates, yoga, pergi ke tempat kerja, selesai semua bisa ditinggal. Jadi semua apa yang saya doakan, apa yang saya nggak pikirkan, semuanya dia berikan tepat dan indah pada waktunya, nggak terlambat sama sekali. Uang pangkal kebayar, waktu dapat. Kayaknya nih saya bilang, Tuhan kalau bisa satu-satu. Tuhan bilang kalau gue bisa jawab semuanya in one time, kamu nggak percaya. Satu-satu Tuhan, bayarin uang sekolah dulu. Gue kerja kayak sapi nggak apa-apa, bayarin uang sekolah dulu aja. Tuhan bilang enggak, gue kasih semuanya sekaligus. Sekaligus, waktu yang sama besok kamu akan makan 1 sukat tepung dan 2 sukat jelai dengan harga yang sangat murah. Amin. Janji yang sama dia akan katakan, tahun depan apa yang hilang di tahun ini dia akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, perkenananmu. Kami berdoa untuk tahun depan Tuhan. Kami lihat ada tahun yang penuh rahmat, penuh anugerah, penuh pertolongan Tuhan. Tuhan ada anak-anak-Mu di sini yang takut Tuhan. Kuatkan iman mereka. Ingatkan mereka tentang perbuatan-perbuatan-Mu besar di masa lalu. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama di masa lalu, Tuhan yang sama di saat ini. Dan Tuhan yang lebih besar di saat yang akan datang. Kami akan melihat semua janji-janji-Mu digenapi di tahun depan. Apapun yang terjadi, sekalipun dunia tidak lebih baik. Pemerintahan, ekonomi, cuaca, iklim, semuanya tidak lebih baik. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Kami percaya apa yang gagal dalam dunia, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tahun depan kami akan disembuhkan, hubungan kami dipulihkan, ekonomi kami diberkati. Doa-doa kami yang tidak pernah kami dengar dan tidak pernah kami pikirkan, Engkau berikan bahkan lebih dari apa yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati katakan amin. Merry Christmas semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Agung untuk firman-Nya.
Sebelum kita sekarang mau memberikan yang terbaik, mari sekarang kita sekali lagi tundukkan kepala, mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman yang sudah kau taburkan Tuhan. Biar firman-Mu bisa bertumbuh dan berkembang dan orang lain bisa merasakan buahnya dari hidup kami. Makasih Tuhan kalau sebentar kami ingin memberikan Tuhan yang terbaik. Biarlah yang kami berikan Tuhan bisa muliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil memberi, multimedia dipersilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 Desember 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my heart Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Only Jesus. Puji nama Tuhan. Apakah ada pengumuman tambahan? Gak ada? Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Engkau mau memberikan kepada kami sekaligus, itu juga sangat mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau membatasi Engkau. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya.
Kau berkati usahanya, istri dan anak-anaknya Engkau berkati. Kesehatannya Engkau berkati Tuhan. Pelayanannya juga, terutama hubungannya dengan Tuhan. Tuhan kami berdoa selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk tahun ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh berulang tahun setiap kami Tuhan pada tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami dapatkan. Pekerjaan yang boleh kami dapatkan. Sekolah yang baik yang boleh kami dapatkan. Bisnis yang baru yang boleh kami dapatkan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada yang melahirkan, ada yang menikah Tuhan, dan mungkin ada juga yang sudah kembali ke rumah Bapa Tuhan. Terima kasih semua telah Kau atur dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tahun ini Tuhan. Kau memahkotai tahun ini dengan kemuliaan dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Senior, Bapak Niko Nyoto Raharjo dan wakilnya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kesehatan, berkat rohani dan jasmani Kau berikan kepada keluarganya, anak cucunya Kau berkati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan Bapak Sony Waplau dan Ibu Linda Tuhan. Kau memberkati Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh membukakan hati dan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Berkat rohani senantiasa berlimpah Tuhan. Kami membawa Om Darmawan kesehatannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Om Darmawan sehat, sukacita, damai sejahtera di masa tuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk jemaat yang telah Kau kirimkan Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Setiap daripada mereka Tuhan boleh pulang dan mendengar suara-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pekerja-pekerja yang telah Kau kirimkan ke tempat ini menuai jiwa-jiwa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau memberikan kami tempat yang sangat baik juga untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kuningan City. Terima kasih untuk Bapak Kris dan Ibu Ana Tuhan yang memberkati. Kesehatan Ibu Ana Tuhan setelah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan Kuningan City semakin diberkati oleh Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.